Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is let me introduce. My name is Antika Nilam Cahya. You can call me Antika. MPM 224112110. I'm from Management class 22A. Here I will explain material in operational management. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen operasional tentang peramalan. Peramalan adalah seni dan ilmu yang memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengambilan data historis dan memproyeksikannya. Atau memproyeksikan itu berarti memberi perkiraan atau perhitungan mengenai keadaan pada masa mendatang dengan menggunakan data yang ada sekarang ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis tertentu. Ramalan juga bisa berupa prediksi, intuisi yang bersifat subjektif. Tidak semua perusahaan dapat melakukan peramalan karena peramalan ini tidak selalu memberikan hasil yang sempurna, mengeluarkan banyak waktu dan biaya untuk diawasi. Menurut Nasution dan Prasetyawan, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Menurut Supranto tahun 2000, ramalan itu merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Ramalan ini bisa bersifat kualitatif, artinya tidak berbentuk angka, dan bisa bersifat kuantitatif, artinya berbentuk angka, dinyatakan dalam bilangan. Menurut Heiger dan Render tahun 2009, peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis. Selain itu, bisa merupakan prediksi, intuisi yang bersifat subjektif, atau dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi model matematis yang disesuaikan dengan pertimbangan yang baik dari seorang manajer. Meramalkan horizon waktu atau time frame. Peramalan biasanya dibagi berdasarkan horizon waktu, jangka waktu yang dipegang oleh suatu perusahaan atau investor. Masa depan yang dilingkupinya. Horizon waktu dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya ada peramalan jangka pendek. Peramalan ini biasanya berjangka waktu hingga 1 tahun, namun umumnya kurang dari 3 bulan. Kemudian yang kedua ada peramalan jangka menengah atau intermediate. Itu biasanya memiliki jangka waktu dalam hitungan bulan hingga 3 tahun. Kemudian yang ketiga ada peramalan jangka panjang. Umumnya ini untuk perencanaan 3 tahun atau lebih. Kemudian ada jenis-jenis peramalan. Peramalan yang pertama ada peramalan ekonomi. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Kemudian yang kedua ada peramalan teknologi yang memperhatikan tingkat kemajuan teknologi dan dapat meluncurkan produk baru yang menarik serta membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Yang ketiga ada peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini bisa disebut juga peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kemudian ada kepentingan strategi peramalan.
Peramalan yang baik itu sangatlah penting dalam semua aspek bisnis. Peramalan merupakan satu-satunya prediksi mengenai permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Peramalan permintaan itu mengendalikan keputusan di banyak bidang dan berpengaruh pada bidang. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada kapasitas, yang ketiga ada manajemen rantai pasokan. Kemudian selanjutnya ada tujuan dan fungsi peramalan atau forecasting. Fungsi peramalan atau forecasting itu terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan merupakan masalah yang selalu kita hadapi. Itu menurut Ginting tahun 2007. Menurut Heijer dan Linder tahun 2009, peramalan atau forecasting memiliki tujuan sebagai berikut. Untuk mengkaji kebijakan, yang pertama, untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu serta melihat sejauh mana pengaruh di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, ada peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Yang ketiga ada peramalan merupakan dasar penyusutan pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Kemudian ada metode-metode peramalan. Yang pertama itu top down forecasting itu, kemudian ada bottom up forecasting, itu adalah metode dasar peramalan. Kemudian ada langkah dasar sistem peramalan. Yang pertama menentukan tujuan, kedua ada pengembangan model, yang ketiga ada pengujian model, yang keempat ada penerapan model, yang kelima ada revisi dan evaluasi. That's all for my presentation. If there are any mistake, I apologize. I end it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.